Atau pasien sebelumnya ya, previous pasien atau next pasien ini pakai ini ya. Misal kita pengen ke pasien selanjutnya atau sebelumnya bisa pakai ini untuk series ya, next series atau previous series. Jadi dalam satu pasien itu ada beberapa series kayak gini, tuh series namanya. Nah ini untuk yang ke series selanjutnya ya. Ini kalau pengen kita ngerakin gambar secara cepat pakai ini ya. Pakai apa, Mas? Ini secara cepat. Ini garisnya ada dua, panahnya ada dua. Ini cepat. Ini untuk pelan. Satu-satu, enggak Slow. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat pasien yang punyanya ini Dodoi. Ya, kita pengen lihat pasti nol nggak, gitu. Makanya. Cepat ke ini. Nah, pas tuh. ini adalah nomor mejanya. Nomor meja. Ya, 0 titik. Nomor meja. Nah, biasanya kalau misal kalian pengen ngolah, itu semuanya adanya di MPR nantinya. Jadi scan itu untuk scanning, ya, seperti ini tampilannya. Auto view S itu untuk melihat gambar secara sepintas di sini, ya. Jadi hasil pokoknya setelah scan dari sini, Dodo ini, dia akan langsung muncul di auto view S ini. Ini untuk melihat, kita pengen lihat misal yang 5 mili, ini udah ada tulisannya 5 mili. 10 mili ini udah ada tulisannya 10 mili. Nah, untuk ngecek di gambarnya gimana caranya ini? Ini untuk 10 mili ya. Ini untuk yang 5 mili. Nah, biasanya kalau kalian pengen ngolah nanti, ini udah saya sediakan data volume namanya. Jadi gambarnya itu akan lebih banyak dibandingkan ini dan ini. Itu kalau misal ini paling sekitar ini berapa? 24. Ini 47 ya. Kalau ini tuh 288. Tuh, karena kenapa kok ini banyak? Karena nanti akan membentuk potongan koronal dan sagittal. Ya. Nah, untuk ngolahnya di mana? Untuk ngolahnya dari AutoView S ini kalian tinggal klik yang brand ini. Kemudian kalian klik auto load-nya sampai biru seperti ini, baru masuk ke MPR. Nah, ini untuk yang potongan aksial, koronal dan sagittal. Oke. Koronal potongan yang motong dari mana ke mana? Depan belakang. Ini. Misalkan Koronal. masa ngeliatin aku? Depan belakang. Ya, depan belakang. Sagittal, Sini, depan sini. Sagittal gini. aksial. Kalau miring apa namanya? Diagonal. Diagonal. Oblik. Oke. Ya. Oke, dari sini yang mana koronal, yang mana sagittal, mana aksial? Koronal dulu mana? Ayo lo. Ayo lo. Ini nih, ini koronal. Sagittal Ini mana? sagittal, ini aksial. Taunya? Ini dari Ini dari tanda ini aja. Ya, oke. Lebih gampang lagi nih. Koronal, sagittal. Alah. Oh iya. Ya. Oke, nggak usah bingung-bingung ya. Koronal, sagittal, aksial. Ini selalu sama. Ini selalu sama. Jadi nggak usah bingung nanti. Nah, kalau kita pengen motong di sini, kita tinggal klik misal di aksialnya dulu. Setelah itu thickness-nya kita bisa rubah. Misal kita butuhnya 5 mili. Oke. Baru kita motongnya dari bawah ke atas kalau untuk kepala. Tapi kalau untuk torak abdomen kita motongnya dari atas ke bawah. Karena ini tadi bawah kepala, kita otomatis harus ngambilnya dari sini. Ya. Misal pasien miring masih bisa kita benerin nggak? Masih bisa dengan cara klik rotate di sini. Misal ini kurang gini dikit. Nah. Ini juga sama, kurang gini dikit. Gitu. Ini misal kurang gini dikit, itu bisa semuanya ya. Tinggal kalau pengen motong tinggal masuk ke batch MPR. Kemudian saya mau memotong dari sini, tinggal start ke atas, tinggal misal sampai dengan vertex sini yang ngeplak, tinggal N. Tinggal kita tentukan jumlahnya mau berapa. Misal 30. Kenapa 29?
buat ini apa skanonya. Ya, betul sekali. Oke, satu adalah buat skenogramnya. Sorry, saya settingin dulu. Oke, kalau misal kita butuhnya 24, ya ini 23. Oke. Mas, Kalau- nanya. Boleh. Ini kan sagittal corneal, ini yang bukan yang mau dikirim ke TPS kan? Bukan. Bukan. Ini kalau Anggaplah misalkan- kita kalau disuruh Ada tuh ngeprint, kiriman. disuruh ngeprint printin koronal sagittal gitu. Ini kayak gini. Aksial koronal sagittal. Kalau misalkan ini nih, misal potongan yang ke-14, Ya, dia potongannya tuh pengen naik dikit gitu, Oke. diganti dikit. ini kita tinggal giniin aja. Jadi ini akan merubah keseluruhan. Anggaplah saya butuhnya 14-nya di sini gitu ya. Ya. Ini kita tinggal giniin aja. Nah. Gitu. Itu sih. Terus kalau misal saya pengen seluas ini, cuma saya pengen 14-nya tuh agak bisa lebih iya, ke bawah maaf lagi. gitu. Ya paling kita naikin ini Oh. 29. Tuh, ya. 15, 14 diturun lagi. Paling seperti itu. Jadi yang secara satu persatu kita naikin itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita paling kalau misal kita naik turun ini ya dia akan merubah semua. Nah di sini ada log number, ada log interval. Log number itu artinya kalau kita pengen Jumlahnya. hanya menetapkan jumlah gambarnya kita mau berapa. Nanti intervalnya itu secara otomatis dia akan hitung sendiri. Tapi kalau misal kita log interval, misal kita butuhnya 5, misal kalian teoritis thickness 5, intervalnya harus 5 gitu. Maka numbernya dia akan menghitung secara otomatis. Biasanya kita pakainya dalam log number. Oke, anggaplah 29. Kalau misal ada pertanyaan, loh ini nggak bagus dong mas, akan ada Intervalnya. data yang tidak masuk di gambar kita. Iya. Memang akan ada. Nah, kita ngapalinya adalah apakah gambar kita udah cukup bagus atau belum untuk ditampilkan sebagai informasi ke dokter. Kita bisa review. Dari sini kita tahu potongan kita itu bagus Masuk atau nggak? enggak, dapat di kelainannya atau enggak. Mas, pertanyaan. Yes. Ini kan diedit bisa buat ngerotasi kan ya? Ya, betul. Yang mau dikirim ke TPS. Betul. Berarti kalau misalnya secara mentah kita scan, ternyata posisinya kayak terlalu miring, otomatis yang dikirim ke TPS juga terlalu miring. Nah, di Miring. sana bisa ini sendiri nggak? Kalau di TPS-nya, Hah? saya kurang tahu di TPS. Kalau misalkan enggak, Kemungkinan bisa. Nah, misalnya di sana nggak bisa nih. Ah, Nah, harus dari otomatis sini. gambar kan emang dari sini kan. Mm-mm. Bisa nggak kita edit dulu baru kirim ke sana? Oke. Kayak untuk Yang lulusan beda nggak? diagnostik dengan terapi adalah di diagnostik kita posisi apa aja kita bisa miringin. Karena nggak ada follow up lanjutan. Kalau di sini antara CT SIM dengan varian itu harus sama posisinya. Benar nggak? Ya, betul, Ya, betul, nah, betul. jadi kalian rubah sedikit, Nanti di ya, sana berubah. nanti juga sana berubah. Itu makanya sebenarnya ini bukan untuk dikirim ke TPS. Ini adalah untuk nanti untuk ngeprint. Karena kalau ngeprint kan kita memang harus bagus kan, gitu. Dan sangat jarang pasien miring di CT SIM ataupun di varian, karena kan udah di masker, kemudian udah di kalian udah pasang marker kan, kecuali memang beneran pasiennya miring. Jadi kan ada yang posisinya harus dia supine atau prone kan, ada kan pasien baru itu. Cuma biasanya kita tetap nggak rubah apapun di sini. Jadi kita catatan awal kiri Nanti Mentah-mentah kirim ya? data mentahnya. Jadi kalau di sana miring berapa derajat ya nanti Sana disesuaikan. juga. variannya nyesuaiin. Jadi kita nggak boleh setahu saya nggak boleh manipulasi Iya. untuk masuk ke sana. Kecuali gini, anggaplah ya kalian pakai protokol ini. Oke, pasiennya prone. Itu. Pasiennya prone. Ya. Di protokol ini kan supine. ya. Tapi pasiennya prone, kalian udah scan. Yang terjadi nanti di TPS itu nggak bisa ngebaca. Karena apa? Karena antara orientasi yang dikasih ke TPS dengan aslinya itu beda. Yang harusnya misal markernya di sebelah kanan di sini itu adalah R, karena dia prone
nggak kalian rubah ininya, ini kan bisa kita rubah nih, kita pronin. Tapi kalian lupa nggak ngepronin, ya nanti di sana nggak kebaca. Nah, apakah kita perlu ngulang pasien lagi? Nggak perlu. Kita nggak perlu ngulang lagi. Yang kita perlu lakukan hanya merubah orientasi pasiennya. Dengan cara gimana? Dengan cara ubah data pasiennya. Masuknya di sini utility, kemudian info change, kemudian klik nama pasiennya, load. Nah, oke, ini nggak ada datanya. Info change misalnya udah terscan ya, dasar. Ini kalian tinggal rubah front. Oh. Setelah itu baru register, baru kirim ulang ke TPS. Nah, setelah kita register ini ya, boleh to change RGB image misal. Misal pasien yang tadi info change yang ini deh. Bayanti. Ya. Kamu apa yang di Register. Ya. Oke, kita tinggal masuk ke sini, auto PS, boleh, directory untuk ambil data pasiennya, kemudian klik nama pasiennya. Oke, kita cek dulu, udah berubah belum orientasinya. Nah, ini kan kiri jadinya kan, harusnya kan sini R. Iya. Nah, setelah kita kayak giniin, baru kita pengen kirim gimana sih ya, directory lagi, klik nama pasiennya, transfer ke area TPS area. Oke. Gitu. Nanti dia akan langsung kirim ke TPS selama TPS-nya Menyala. gitu. Oke. Macam itu. Apa? Kalau yang tadi kita tinggal preview, setelah preview kita tinggal save, kemudian kita tinggal filming. Gitu. Ini sangat jarang kalian lakukan. Kalau misalkan di diagnostik pasti harus melakukan ini. setiap pasien. Cuma nggak ada salahnya kalian belajar, takutnya diminta untuk printin dong hasilnya, takutnya. Oh, sekarang nggak ada sistem printing. Oke, ya udah potongin terus di DVD-in. Ayo. Kan tetap harus motong. Harus di video ya? Udah, kalau gitu tunggu bentar ya. Mikir dulu terus. Mana masnya, Mas? Piye iki? Sekali. Oke. Ini untuk yang aksial. Oke, kita tinggal kalau aksial udah selesai kita tinggal clear. Sekarang ngeplug kita pengen yang koronal. Oke, koronal. Ini bener nggak? Enggak. Oke. Di depan sini anggaplah kita butuhnya. Ya, oke. Start ke belakang. End. Jumlahnya mau berapa? Kalau misal udah mau 30, oke, preview. Setelah preview bagus, kalian bisa save. Oke, koronal selesai. Saya pengen ngambil sakital, clear lagi. Benerin koronalnya dulu. Kita milih sakital ya, dari sebelah kanan sini. Kalau di sini startnya kejauhan, kalian bisa klik kanan di sini. Start ke sebelah kiri. Oke, klik kanan, end. Oke. Tuh, kita tinggal preview. Kalau udah oke, tinggal save. Aksial sagital koronal sudah selesai. Sekarang kita ngeprintnya gimana? Kita bisa close di sini. Gimana? Ya, ini kan tadi kayak gini. Kita close saja. Masuk ke filming. Nah, ini yang tadi aksial kan. Kita butuhnya adalah 5x6. Oh, ini belum diregistrasiin sama engineer-nya. Nanti kalian bisa milih di sini 5x6 atau berapa kali berapa itu bisa di sini. Kalau udah nanti tinggal CD aja udah CD aja. biasanya nggak perlu scanning, dah tinggal leha-leha. Scanning, dah pulang.